A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa tamanaf'am bihi wa biulumihi amin. Yasin wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi, yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, adalah dari salah satu orang-orang yang diutus. Hadhihi suratu, surat Yasin ini adalah makiyatun, surah makiyah. Jadi surah Yasin itu tergolong surah makiyah, artinya surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turunnya surah Yasin, annal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, mereka berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, laisa, tidak ada Muhammad, bin nabiyin, seorang nabi, wala mursalin, dan bukan orang yang diutus atau rasul. Bal huwa, balik dia Muhammad, yatimu Abi Thalibin, anak yatimnya Abu Thalib. Wa madzhaba, lan tidak pernah pergi Muhammad ilal maktabi, ke sekolahan. Wa ma ta'allama, dan tidak pernah belajar Muhammad al ilma, ilmu pengetahuan, minal muallimi, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru, maka bagaimana mungkin jadi dia Muhammad nabiyan, seorang nabi. Jadi kronologis ataupun sebab turunnya surah Yasin itu, bahwa orang-orang kafir mengatakan begini, sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi, Muhammad itu bukan seorang rasul, bali Muhammad itu adalah anak yatim daripada Abu Thalib. Dia tidak pernah pergi ke sekolah, tidak pernah belajar ilmu pengetahuan dari seorang guru. Bagaimana mungkin dia Muhammad itu menjadi seorang nabi? Fakana, maka adalah al-kufaru, beberapa orang kafir, musirina, menetapi fi ingkarihim, di dalam keingkaran mereka. Farudda, maka menolak Allah Ta'ala qaulal kufari, ucapannya orang-orang kafir. Wa anzala, dan Allah menurunkan hadhihi surata, surat Yasin ini, wa syahida, dan Allah bersaksi, bizatihi, dengan zatnya, al-jalili, yang agung, ala risalatihi, atas kerasulannya, wa nubuwatihi, lan kenabiannya. Faqala, maka Allah berfirman, ya Muhammad, in angkaro, apabila mengingkari al-kufaru, orang-orang kafir, risalataka, pada kerasulanmu, fala taghtamma, maka janganlah engkau bersusah
bidzalika, sebab keingkaran mereka. Aku asyhadu, bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, adalah dari salah satu para rasul atau orang-orang yang diutus. Jadi orang-orang kafir itu tetap mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak ucapan orang-orang kafir itu dan menurunkan surat Yasin ini. Dan dia menyaksikan dengan zatnya yang agung atas kerasulan dan nubuatnya. Allah berfirman, wahai Muhammad, bila orang-orang kafir mengingkari risalahmu, kau jangan susah. Sebab itu, aku bersaksi bahwa engkau adalah salah satu dari para rasul atau orang-orang yang diutus. Falamma kanat, maka ketika ada hadhihi surat Yasin ini, dalatan, menunjukkan, wa syahidatan, lan menyaksikan, ala risalatihi, atas kerasulannya, fala jaroma, maka merupakan satu kepastian, annaha, sesungguhnya surat Yasin sorot menjadi qalbal Qur'ani, hati daripada Al-Quran. Kama qala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihissalam, inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi setiap sesuatu qalban, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an, dan hati Al-Quran, Yasin, adalah Yasin. Waman, dan barang siapa, qoro'aha, yang membaca surat Yasin, kataba, maka menulis Allah Ta'ala, lahu, bagi orang tersebut, qira'at al-Qur'ani, membaca Al-Quran, asyra marratin, 10 kali. Nah, ketika keberadaan daripada surat Yasin ini adalah sebagai petunjuk dan saksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka surah Yasin ini menjadi qalbul Quran atau hati Al-Quran. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan menulis baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala, lan sebagaimana beliau bersabda alaihissalam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, qara'a, membaca surat Yasin, surat Yasin, wa Toha, dan surat Toha, qabla ayyakhluqa, sebelum Allah menciptakan as-samawati, beberapa langit, wal ardo, dan bumi, bi alfa amin, dengan selisih 2000 tahun. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum menciptakan langit dan bumi, selisih 2000 tahun. Falama sami'at, maka pada waktu mendengar, al-malaikatu, malaikat, qalu, maka mereka berkata, tuba, berbahagialah, li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala, yang turun, ngalaihim, atas mereka, hatani suratani, 2 surat ini. Ketika para malaikat mendengar, maka mereka berkata,
Berbahagialah umat Nabi Muhammad SAW yang turun baginya dua surat ini, yakni surat Yasin dan Toha. Wa tuba, dan berbahagialah liman, bagi orang tahammala yang hafal bihima, dengan dua surat. Wa tuba, dan berbahagialah li alsinatin, bagi beberapa lesan tatakallam, yang berbicara bihima, dengan dua surat. Berbahagialah umat Nabi Muhammad SAW yang dituruni dua surat ini, dan berbahagia pula bagi orang yang menghafal dua surat ini, surat Yasin dan surat Toha. Berbahagia pula bagi mulut atau lisan yang mengucapkan dua surat ini, surat Yasin dan Toha. Wa kama qala, dan sebagaimana bersabda Nabi Muhammad SAW, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una, tidak membaca, syai'an, sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Quran, ila Toha, kecuali surat Toha, wa Yasin, dan surah Yasin, wa surat Ar-Rahman, dan surat Ar-Rahman. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa ahli surga itu tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Wa kama qala, dan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, ayyuma muslimin, mana saja orang Islam laki-laki, wa muslimatin, lan orang Islam perempuan, quri'a, yang dibaca, indahuma, di sisi keduanya, suratu Yasin, surat Yasin, wahuma, dan keduanya muslim muslimah, fi sakaratil mauti, dalam sakaratul maut, nazala, maka turunlah, alaihima, atas keduanya, bi'adadi kulli harfin, dengan sebanyak bilangan setiap satu huruf, asyratu amlakin, 10 malaikat, yakumuna, yang berdiri semua, baina aidihima, di depan keduanya, sufufan, dengan berbaris-baris, yusalluna, yang bersolawat mereka, alaihima, pada keduanya, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun mereka, lahuma, kepada keduanya, wa yashhaduna, dan mereka para malaikat menyaksikan, huslahuma, ketika dimandikan keduanya, wa yattabi'una, dan mereka para malaikat mengikuti janazatahuma, jenazahnya kedua muslim dan muslimat. Jadi ini Nabi pernah mengatakan dalam masalah keutamaan daripada surat Yasin ini, mana saja baik muslim maupun muslimat yang ketika sakaratul maut dibacakan surat Yasin, maka setiap hurufnya turun 10 malaikat yang berdiri di depannya secara berbaris-baris. Mereka bersalawat, mereka memintakan ampunan, mereka menyaksikan ketika dimandikan dan mengikuti jenazahnya. Wa kama qala, dan sebagaimana bersabda Nabi SAW, aksiru, perbanyaklah kamu, qira'ata hadhihi surati, membaca surat Yasin ini, fa inna fiha, maka sesungguhnya ada di dalam surah Yasin khosoiso, beberapa keistimewaan, kasirotan,
yang banyak. Nabi pernah bersabda, perbanyaklah membaca surat Yasin ini. Maka karena di dalamnya itu mengandung beberapa khosois, beberapa keistimewaan yang sangat banyak. Hatta qila, sehingga dikatakan fi syarhi hadzal hadis, dalam komentaria atau syarah hadis ini, annal ja'i'ah, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, asba'ahu, maka memberi kekenyangan pada orang tersebut, Allahu, Allah, min fadli, dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam komentar hadis ini, hadis aksiru qira'ata hadhihi surah, dikatakan bahwa orang yang lapar ketika membaca surah Yasin dengan hati yang khudur, penuh konsentrasi, maka Allah akan memberikan rasa kenyang kepadanya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa in qara'a, dan bila membaca surat Yasin, al-khaifu, orang yang takut, adhaba, maka menghilangkan Allah Ta'ala husnahu, kesusahannya, wa khaufahu, dan rasa takutnya. Dan juga masih penjelasan dalam syarah hadis akhiru, bila orang yang merasa takut membaca surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa susahnya, akan menghilangkan rasa takutnya. Wa in qara'aha, lan bila membaca surat Yasin, al-faqiru, orang yang fakir, kholaso, maka Allah akan melepaskan min dainihi, dari hutangnya. Kalau orang yang fakir mau membaca surat Yasin, maka Allah akan melepaskan kepada orang fakir itu dari urusan hutangnya. Wa idza qara'aha, dan apabila membaca surat Yasin, zul hajati, orang yang punya hajat, qadha, maka mendatangkan Allah Ta'ala hajatahu, hajatnya orang itu. Dan apabila orang yang punya hajat, orang yang punya kebutuhan mau membaca surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hajatnya. Waman, dan barang siapa qira'ah yang membaca surat Yasin fi subhi, pada waktu pagi hari, yakumu, maka ia ada fi amanillah, dalam keamanan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai waktu sore. Wa fi ayyi baladin, wa fi ayyi baldatin, dan di negeri mana saja, idza tuliyat, pada waktu surah Yasin dibaca, au fussirat, atau surah Yasin ditafsirkan, rofa'a, maka menghilangkan Allah Ta'ala ngagum dari ahlul malak, al-bala, malapetaka, wal kuhta, paceklik, wal khula, larang pangan, wa ta'un, dan ta'un pagebluk, wal waba, lan waba, pandemi, wal marad, dan sakit, bihurmatiha, sebab mulianya surat Yasin. Dan di negeri manapun, ketika surah Yasin itu dibaca atau diinterpretasikan atau ditafsirkan surat Yasin itu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari penduduk negeri itu malapetaka, kesulitan pakan, mahalnya pakan atau pagetu, wabah, pandemi, sakit karena karena kemuliaan daripada surah Yasin.